والفرحة جمعتنا شو حلوين دنيتنا مبروك مبروك جمعتنا شو حلوين دنيتنا مبروك مبروك والفرحة جمعتنا شو حلوين جمعتنا شو حلوين دنيتنا مبروك مبروك wabarakatuh. Yang jawab di mana nggak kelihatan. Iya. Ini karena konsep online yang awalnya digagas pengajian malam Sabtu akhirnya terlaksana malam hari ini. Ya, jadi yang ngaji di mana, yang dengerin di mana ini nggak jadi satu tempat ya. Nggak apa-apa, ini alhamdulillah. Meskipun hujan tidak berhenti dari tadi sore, tapi semangat jamaah untuk tetap ngaji masih tinggi sehingga dibelani ya, dibelain meskipun hujan-hujanan, berteduh di rumah-rumah yang ada, masih tetap kita bisa melaksanakan kegiatan malam hari ini. Insya Allah yang datang dapat berkah, minimal dapat tongseng buat hangat-hangat. Sambil kita menantikan kehadiran Habib Idrus, mudah-mudahan jadi datang ya. Kita mulai saja kajian kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha'u min 'ibadihi li adai afdhalit tha'at wa iqtisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh afdhalul makhluqat sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayyirat salatan wa salaman daimani ma damatil ardu was samawat. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, malam hari ini kita akan melanjutkan mutolaah kitab Kasyifatus Sajak kita, meskipun diiringi dengan rintik-rintik hujan. Insya Allah hujan ini merupakan hujan rahmat bagi kita semua. Dan semoga kegiatan malam hari ini bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir. Dan tentu saja kita masih berharap dengan kedatangan Habibana Idrus ya, mudah-mudahan beliau tidak ada halangan untuk bisa ikut membarokai majelis kita pada malam hari ini. Sholawat ma'asalam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah, dan semoga kita semua kelak di akhirat mendapatkan syafaat darinya, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dirahmati Allah, malam hari ini kajian kita, mutalaah kita masuk kepada pembahasan rukun iman yang ketiga, yakni iman kepada kitab-kitab Allah. Kemarin kita sudah membahas tentang rukun iman yang kedua, yakni iman kepada malaikat. Sudah dijelaskan secara terperinci bahwasanya iman kepada malaikat itu adalah kita meyakini bahwasanya malaikat itu tercipta atau merupakan jisim yang bercahaya, yang sangat lembut, yang tidak berjenis kelamin, tidak beranak, tidak menikah, tidak makan, tidak tidur, tidak dicatat amalnya. Dan kita juga harus meyakini secara ijmali bahwasanya jumlah malaikat itu sangat banyak, tidak terbatas banyaknya, dan hanya Allah yang tahu jumlah malaikat tersebut. Sedangkan secara terperinci kita harus tahu bahwasanya ada malaikat yang harus kita ketahui namanya, dari mulai malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Kemudian ada malaikat yang perlu kita ketahui tugas-tugasnya, seperti malaikat penyangga arsy, malaikat hafadzah, malaikat pencatat katibin, ya, itu termasuk diantara malaikat yang perlu kita ketahui secara terperinci. Sedangkan tentang urut-urutan kemuliaan malaikat, para ulama sendiri berbeda pendapat, dan kemarin sudah kita jelaskan secara gamblang. Sekarang kita akan memasuki pembahasan rukun iman yang ketiga. Namun sebelumnya mari kita berkirim hadiah Fatihah terlebih dahulu untuk guru-guru kita, ya, yang sudah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, baik guru-guru kita waktu kita kecil, ya, hingga kita beranjak dewasa. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan rahmat kepada beliau-beliau semua, dan khususnya kepada penyusun kitab ini, yakni Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga ilmu yang kita pelajari mendatangkan manfaat untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa dzikr wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa du'a ila al-huda wa dalalatil khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wal fatih ila mu'allifi hadzal kitab Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami wa syarihi Syekh Nawawi Al-Bantani wa ila hadrati man 'allamana wa syekhana wa jami' ulama al-awliya wa syuhada wa sholihin wa ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi wa matana bi asrarihi wa 'ada 'alaina barakati, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tsalisuha, enggak usah kipasan ya. Udah cukup. Tapi enggak usah, enggak apa-apa. Iya, enggak usah. Udah gede AC-nya. Ini cuacanya udah cukup membantu, tidak gerah kok. Wasalisuha, yang ketiga daripada rukun iman,
itu antu'mina beriman engkau bikutubihi dengan kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknal imani bil kutubi, adapun makna iman dengan kitab-kitab Allah itu at-tasdiqu membenarkan, meyakini ya, di dalam hati bi annaha bahwasanya kitab-kitab itu kalamullahi, itu kalamullahi, kalamnya Allah. Jadi iman yang ketiga, rukun iman yang ketiga, kalau dikatakan rukun berarti ini sesuatu yang harus ada pada diri seseorang yang mengaku dirinya mukmin. Ya, rukunnya yang ada 6 itu semuanya harus komplit, harus benar-benar dipegang teguh. Kalau rukunnya kurang berarti tidak beriman. Nah, salah satu rukun iman adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu beriman dengan kitab Allah? Yang pertama, kita membenarkan bahwasanya kitab-kitab tersebut memang merupakan kalamullah. Ya. Artinya ya bukan karangan dari nabi-nabi itu, memang itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-munazzalu yang diturunkan ala rusulihi pada utusan-utusan Allah alaihimus salatu wassalamu, alaihim tetap kepada para utusan as-salatu rahmat ta'dim wassalamu dan keselamatan. Jadi kitab-kitab itu memang Allah yang menurunkan, Allah yang memberikan kepada mereka para utusan-utusan Allah. Asli itu dari Allah, bukan bikinan mereka. Dulu ada orang ngaku-ngaku nabi, namanya Musailamah al-Kadzab. Nah, namanya Musailamah al-Kadzab itu gelar, artinya orang yang banyak bohongnya, ya, tukang bohong, maka disebut al-Kadzab. Itu dia mengaku nabi. Nah, salah satu tanda seseorang itu menjadi nabi kan harus punya kitab suci, harus punya wahyu. Nah, Musailamah ini rupa-rupanya membikin sendiri wahyunya, ya, membikin sendiri kitab sucinya, membikin sendiri kalamullahnya. Nah, dia bikin judul tuh, bikin surat dalam kitabnya namanya Al-Fil. Sama kayak dalam Al-Quran juga ada surat Al-Fil. Ya, Al-Fil, ma huwal fil, kurang lebih demikian. Saya lupa itu teksnya seperti apa. Tapi tetap berbeda. Ya. Kitab suci buatan manusia dengan kitab suci yang merupakan wahyu dari Allah pasti berbeda. Dari sisi bahasanya berbeda, dari sisi kesusastraannya berbeda, dari sisi substansinya atau isinya juga berbeda. Pasti kalau yang dibuat oleh manusia banyak sekali kelemahan dan kekurangan, ya. Dari dikritiknya mudah, tapi kalau itu merupakan wahyu dari Allah itu kuat sekali, itu hujah yang sangat kuat. Dari sisi apapun itu sangat kuat, ya. Makanya kitab-kitab suci itu luar biasa. Ya. Wa kullu ma tadammanathu haqqun wa nuzuluha. Wa kullu ma, dan setiap perkara tadammanat yang terkandung di dalam kutub, ya, itu haqqun merupakan suatu kebenaran. Wa nuzuluha, dan turunnya kitab ini ada khobar yang makhluk, ya, yang terbuang, itu juga haqqun merupakan suatu kebenaran. Jadi apa yang terkandung di dalam Al-Quran jangan pernah kita ragukan sedikit pun kebenarannya, ya. Semua surat-surat yang ada dalam Al-Quran itu pasti benar. Jangankan surat, ayatnya juga benar. Jangankan ayat, huruf-hurufnya pun merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, yang mana bahasa Arab itu adalah bahasa manusia, tapi sejatinya
Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa pakai bahasa Arab? Karena diturunkan di Arab. Ya kalau diturunkannya di Setu ya pakai bahasa Betawi kali gitu. Kalau diturunkan di Jogja ya pakai bahasa Romo Inggil gitu kan. Ya cuman karena diturunkannya di Arab ya pakai bahasa Arab. Penjelasan tentang mengapa Arab ya nanti itu ada di keterangan yang berbeda ya, mungkin nanti suatu saat kita akan terangkan. Jadi semuanya benar ya, kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran itu benar semua. Masya Allah tuh Al-Quran termasuk kitab-kitab yang lain itu semuanya benar, aslinya loh ya, aslinya benar. Apa yang ada dalam Taurat juga benar, kitab sucinya orang Yahudi. Apa yang ada dalam Injil, kitab sucinya orang Nasrani juga benar. Apa yang ada dalam Zabur, kitab sucinya umatnya Nabi Daud itu juga benar. Aslinya semuanya benar karena merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua hak ya. Turunnya pun hak kebenaran. Hanya saja kitab-kitab suci selain Al-Quran kita yakini sudah mengalami beberapa pergeseran ya. Bahkan beberapa perubahan yang cukup mendasar sehingga keasliannya diragukan. Itu menurut versi kita. Tentu saja mungkin bagi agama yang bersangkutan mereka menganggap itu juga masih suatu kebenaran. Wallahu alam. Kanat maktubatan, diangkanat gambarnya ada kitab itu maktubatan tertulis alal alwahi atas lembaran-lembaran ya. Oh nuzuluha enggak begitu. Oh tadi keliru saya membacanya. Harusnya nuzuluhanya itu hakun koma kemudian nuzuluha biangkanat maktubatan. Wa nuzuluha, dan cara turunnya kitab-kitab itu biangkanat ya, dengan adanya kitab maktubatan tertulis alal alwahi atas lembaran-lembaran kat Taurati sebagaimana kitab Taurat. Ada kalanya kitab suci itu turun berupa lembaran-lembaran, berupa kitab, langsung jadi kitab kat Taurati sebagaimana kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu ketika diwahyukan kepada Musa langsung jelek bentuknya kayak kitab gini, sudah ada lembaran-lembarannya, keren itu ya. Kitabnya langsung jadi buku ya. Itu Taurat demikian turunnya. Menurut kitab ini dikatakan demikian. Au masmu'atan, atau diperdengarkan minas sam'i, dari pendengaran, bil musyahadati, dengan persaksian. Atau turunnya kitab suci itu melalui kalam yang diperdengarkan, melalui telinga kita, melalui pendengarannya Rasul ya, para utusan. Kama sebagaimana wahyu fi lailatul mi'raj, di dalam malam mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kitab Taurat itu diturunkan langsung berbentuk lembaran-lembaran atau mushaf atau langsung berbentuk kitab, tapi Rasulullah pernah menerima wahyu dari Allah berupa kalam langsung yang diperdengarkan pada saat Lailatul Mi'raj, pada saat Rasulullah SAW Mi'raj ke Sidratil Muntaha, itu langsung mendengar kalam Allah ya. Au mi wara'i hijabin, atau dari balik tabir, kama sebagaimana kitab Waqi'ah yang didapatkan. Waqi'ah itu kalau bahasa kitabnya aslinya Waqi'ah yang kang tumibo, enaknya ya didapatkan aja. Li Musa, bagi Nabi Musa alaihi salam, fitur, di dalam gunung Tursina ya. Tur itu nama gunung, namanya gunung Tursina. Jadi begitu tata cara turunnya kitab. Ada yang berupa lembaran-lembaran seperti Taurat, ada yang langsung dari kalam Allah seperti Rasulullah ketika menerimanya di malam Mi'raj, atau ada yang dari balik tabir seperti Nabi Musa ketika bercakap-cakap dengan Allah di gunung Tursina. Au min malakin, atau dari malaikat
musyahadatin yang bisa dilihat, kama sebagaimana keterangan ruya yang diriwayatkan, annal yahuda sesungguhnya umat Yahudi, qalu berkata Yahudi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tukallimullaha wa tanzuru ilaihi. Ini orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, Allah tukalimu, apakah engkau tidak bicara Allah pada Allah, wa tanzuru dan apakah engkau tidak melihat ilahi kepada Allah. In kunta seandainya engkau nabiyan itu seorang nabi, kama kallama sebagaimana berbicara pada kama kallamahu sebagaimana berbicara siapa Allah Musa pada Musa. Wa nadharu dan melihat ilahi, wa nadharu melihat Musa ilahi kepada Allah. Ini orang Yahudi itu memang dari dulu terkenal. Kalau dulu saya di pondok itu atau di sekolah madrasah dulu sering dikatakan orang Yahudi itu celaka karena banyak bertanya. Sebenarnya kalau setelah saya pikir-pikir bukan karena banyak bertanyanya. Orang banyak bertanya itu bagus ya. Ini yang kemudian disalahpahami. Santri di pondok banyak tanya langsung dicap, wah kayak orang Yahudi, banyak tanya. Nah, ini keliru. Akhirnya menumpulkan nalar kritis seorang santri atau seorang pelajar. Ya. Harusnya bukan masalah banyak tanyanya yang dipermasalahkan. Banyak tanya itu malah bagus, malah keren. Seorang santri banyak nanya, seorang murid banyak nanya kepada gurunya, bagus, berarti dia menguasai dan memahami. Yang tidak boleh itu bukan masalah banyak tanyanya. Seperti contoh ini ya. Ketika Yahudi bertanya kepada Rasulullah, Allah tukallimullahu wa tanzuru ilaihi in kunta nabiyyan. Apakah engkau tidak berbicara dengan Allah atau tidak melihat Allah? Kalau engkau nabi harusnya bisa melihat, harusnya bisa bicara dengan Allah. Jadi pertanyaan yang diajukan oleh Yahudi ini pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan, pertanyaan sok tahu ya. Dia seolah-olah tahu Nabi Musa aja bicara sama Allah kok ya. Nabi Musa aja melihat Allah, masa engkau nggak melihat Allah? Masa engkau nggak bicara sama Allah? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang tidak diperkenankan. Sampai saat ini pun harusnya demikian, sebagai bentuk pergaulan yang baik, etika sosial. Kalau kita memang mau bertanya, ya bertanya yang baik. Jangan bertanya, jangan kelihatannya seolah-olah bertanya tapi memiliki maksud tersembunyi di belakangnya, yaitu merendahkan atau malah tidak mengakui dia sebagai nabi. Nah, seolah-olah begitu. Nah, Yahudi seolah-olah tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi karena dianggapnya Rasulullah tidak berbicara dengan Allah dan tidak melihat Allah. Tapi kemudian Rasulullah menjawab, faqala, kemudian Rasulullah menjawab, lam yanzur Musa ilallahi. Lam yanzur, tidak melihat siapa Musa, Nabi Musa, ilallahi, pada Allah Subhanahu wa taala. Yahudi, kata Rasulullah, Musa itu tidak melihat Allah. Nabi Musa itu tidak bisa melihat Allah ya. Dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan itu. Ketika Nabi Musa minta untuk melihat Allah ya, ketika kemudian Allah tajalli di atas gunung Tur Sinai itu, Nabi Musa belum melihat Allah ya. Baru melihat cahayanya sudah pingsan duluan ya. Udah pingsan. Jadi Nabi Musa tidak pernah melihat Allah. Jadi ini jawaban Rasulullah, faqala lam yanzur Musa ilallahi. Nabi Musa tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Fanuzila, maka diturunkan sebuah ayat ya. Maka kemudian turun sebuah ayat, wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursalu rasulan aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha. Ini ayatnya. Ini di surat apa ya? Enggak tahu saya.
Ini ayat yang turun kepada Rasulullah sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan umat Yahudi yang merendahkan tadi. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. Wa ma kana, dan tidak ada li basyarin bagi seseorang ayyukallimahullahu berbicara dengan Allah illah wahyan kecuali wahyu au min wara'i hijabin atau dari belakang tabir au yursila rasulan atau diutus utusan fayuhiya maka diwahyukan biidnihi dengan izin Allah ma wahyu yasha'u yang Allah kehendaki. Ini dari tadi Mas Wahyu disebut-sebut terus ini ya. Wahyu ya. Saya dulu punya teman di pondok itu unik. Satu keluarga itu yang paling gede namanya Ilham, seingat saya. Kemudian punya adik namanya Firman, adik yang ketiga namanya Wahyu, yang keempat namanya Sabda. Itu laki-laki semua. Jadi kaitannya sama Allah dan Rasulullah. Yang paling gede namanya Ilham, yang kedua namanya Firman, yang ketiga namanya Wahyu, yang keempat namanya Sabda. Oh, bisa kayak gitu ya. Nanti kalau punya anak lagi kayaknya namanya Wangsit. Anak yang kelima kayaknya Wangsit. Itu bahasa mondok di Buntet, ada teman seperti itu. Ya empat-empatnya juga mondok di tempat yang sama dan rapat-rapat itu, nggak tahu selisihnya, kayaknya setahun kali. Nah itu. Qala berkata As-Suhaimi, Syekh Suhaimi fi tafsiri dzalika, dalam menafsiri ayat tersebut. Aima soha, maksudnya tidak patut, tidak layak dibasyarin bagi manusia ayyukal lima, untuk berbicara pada manusia siapa Allah illa ayyuhiya, kecuali, ada pengecualiannya, kata Syekh Suhaimi, manusia itu tidak pantas, tidak layak, tidak pada derajat yang seimbang untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali ayyuhiya, memberi wahyu siapa Allah ilaihi, kepada manusia. Jadi konteksnya ketika Allah berbicara dengan makhluk, dengan manusia, ada dalam konteks memberikan wahyu kepada manusia tersebut, wahyan, dengan wahyu. Apa itu wahyu? Kalaman khafiyan. Wahyu itu adalah perkataan yang samar. Khafi itu samar. Kalam ya pernyataan, perkataan, khafiyan yang samar ya. Kayak samar ya. Ikhfa itu artinya samar, makanya ada hukum tajwid namanya ikhfa. Ikhfa itu samar. Apa yang disamarkan? Ya nun sukunnya atau tanwinnya yang samar. Kan kalau dalam hukum tajwid kan terutama yang terkait dengan nun sukun dan tanwin itu ada hukum izhar, ada hukum idgham, ada hukum ikhfa, ada hukum iqlab. Izhar itu artinya jelas, lawannya izhar itu idgham ya. Dulu waktu saya kecil saya pikir lawannya izhar itu ikhfa, bukan. Lawannya izhar itu idgham yang bertolak belakang. Kalau izhar itu dibaca jelas, apa yang dibaca jelas? Nun sukun atau tanwinnya. Contohnya misalnya nun sukun bertemu dengan alif pada lafadz man amana, maka nun sukun dibaca jelas, man ya, nun sukunnya jelas, amana. Atau apa ya, pokoknya demikianlah. Tapi kalau idgham kebalikan. Idgham itu artinya melebur. Apa yang dilebur? Nun sukun atau tanwinnya itu yang dilebur sehingga tidak ada lagi nun sukun atau tanwin. Nah, ini kuncinya demikian gampang sebenarnya. Contohnya nun sukun bertemu dengan ya pada lafadz mayyaqulu, idgham bi gunnah, maka nunnya nggak dibaca, hilang, langsung yang dibaca huruf ya-nya ya, mayyaqulu. Atau
Nun sukun bertemu dengan mim sama ya, nunnya hilang, langsung yang dibaca mimnya. Nun sukun bertemu dengan nun yang pertama hilang, langsung yang dibaca nun yang keduanya ya. Demikian seterusnya, termasuk idgham bila gunah pun sama, nunnya hilang, tanwinnya hilang, langsung melebur kepada huruf atau harokat atau huruf yang berikutnya, yang kedua. Ini kunci tajwid ya. Kalau idhar itu nunnya nyata, tanwinnya nyata. Kalau idgham nunnya hilang, tanwinnya hilang. Kurang lebih demikian. Itu kalau ikhfa itu samar, nunnya samar, tanwinnya samar ya. Anta, nah itu samar, nun bukan ya, tak juga bukan. Anta. Nah itu khofi, samar artinya. Wahyu itu kalaman khofiyan, perkataan yang samar, yudriku yang didapat bisuratin dengan cepat ya. Ada kalam yang ada di dalam hati yang kemudian berlangsung dengan cepat ya. Bisikan di hati yang berlangsung dengan cepat. Kama sebagaimana kalam sami'a yang mendengar siapa Ibrahim, Nabi Ibrahim, fil manami di dalam mimpinya. Sebagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala itu ya'muruka, memerintahkan Allah kepada engkau Ibrahim, bidzabhi waladika, untuk menyembelih anakmu. Nah, Nabi Ibrahim ketika mendapatkan wahyu berupa perintah menyembelih anaknya, itu juga kalaman khafiyan, ada dalam mimpinya ya. Dari mulai tanggal 8 ya, malam tanggal 8 Nabi Ibrahim dimimpikan, malam tanggal 9 dimimpikan lagi, malam tanggal 10 pun dimimpikan lagi. Wa kama, dan sebagaimana wahyu ulhimat yang diilhamkan Umma Musa kepada ibunya Nabi Musa, antakdifahu, untuk menghanyutkan Musa fil bahri, di dalam sungai yang besar. Bahrun itu artinya laut mestinya, tapi kan Nabi Musa disahkan di sungai Nil ya. Mungkin ini yang konteksnya karena sungainya besar jadi dianggap bahrun ya. Ibunya Nabi Musa pada saat sudah dikepung rumahnya oleh tentara Fir'aun itu mendapatkan wahyu dari Allah. Tiba-tiba terbersit di dalam hatinya untuk menghanyutkan putranya yang masih kecil itu di sungai Nil. Kalau bukan karena wahyu, bingung juga mau diapain anaknya itu ya. Jadi karena mendapatkan wahyu oleh Allah, diperintahkan kepada ibunya, diwahyukan kepada ibunya agar Nabi Musa dihanyutkan di sungai Nil. Itu wahyu yang berperan itu. Au miwaro hijabin, atau wahyu itu turun dari belakang tabir. Au ayyursila, atau diutus rasulan, seorang utusan, ai malakan, maksudnya adalah malaikat Jibril, rupanya malaikat Jibril. Fayukallimu, maka berkata siapa ar-rasul, utusan, ai al-mursalu, yang diutus, ilahi, kepada bashar, bi amri rabbihi, pada perintah-perintah Tuhannya, ma, perkara yasha'u, yang berkehendak kepada Tuhan. Jadi ada kalanya wahyu itu turun melalui belakang tabir, ada kalanya melalui utusan, yaitu seorang malaikat, yaitu malaikat Jibril. Sebagaimana kemarin sudah jelaskan tentang tugasnya malaikat Jibril, yaitu salah satunya adalah menyampaikan wahyu ya. Jibril datang membawa pesan dari Allah kepada manusia berupa wahyu. Manusianya tentu saja manusia yang terpilih, yaitu para nabi dan rasul. Far'un qala, berkata siapa Sulaimanu al-Jumal, Sulaiman al-Jumal. Syekh Sulaiman al-Jumal mengatakan, wa anil Harisi, dari sahabat Harith ibnu Hishamin, Harith bin Hisham. Harith bin Hisham ini saudaranya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu lebih dikenal sebagai Abu Jahal ya. Abu Jahal itu punya saudara namanya Harith bin Hisham. Harith bin Hisham dulu pada saat perang Badar masih membela orang-orang kafir tuh,
berperang melawan Rasulullah. Kemudian pas perang Uhud juga sama, masih memerangi Rasulullah. Haris bin Hisham masuk Islam ketika peristiwa Fathu Makkah, pembebasan Makkah, beserta ponakannya namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahal itu jahatnya luar biasa, punya anak namanya Ikrimah itu menjadi sahabat besar, bahkan menjadi salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, itu Ikrimah. Nah, ini yang diceritakan adalah Harits bin Hisham, saudaranya Abu Jahal, saudara kandung. Masuk Islam Fathu Makkah, kemudian dia banyak berperang membela agama Islam. Wafatnya pada saat perang Yarmuk, ya, perang Yarmuk. Dia wafat bersama Ikrimah juga wafatnya. Janjian sama Ikrimah, nanti kita pada saat perang harus mati syahid. Wah, janjian kok mati. Ya, janjian mati. Karena memang sahabat itu kalau perang pengen mati syahid, karena mati syahid itu luar biasa fadilahnya. Dan memang perang Yarmuk itu perang, sedangkan kaum Nasrani, kan perang lawan Nasrani, orang Romawi Timur. Yarmuk itu melawan Romawi Timur, agamanya Nasrani, jumlah pasukannya 240.000. Jadi berkali-kali lipat, itu 5 kali lipat ya. Berapa? 6 kali lipat malahan ya. 40 banding 245 banding 240. Kaum muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid, kaum Nasrani dipimpin oleh Heraklius, Kaisar Heraklius. Kan sama film Hercules nih. Wes pokoknya kalau lihat film Hercules itu pahlawan ya, orang pahlawan. Padahal dulu dia itu adalah Raja Romawi Timur ya, Raja Romawi Timur yang ibu kotanya ada di Turki, namanya Konstantinopel. Itu kerajaan Bizantium atau Romawi Timur. Rajanya Heraklius. Itu meskipun jumlah pasukan tidak berimbang, tapi dengan kecerdasan Khalid bin Walid akhirnya kaum muslimin bisa menang. Itu dahsyat sekali, saya nggak bisa membayangkan bagaimana euforianya 45.000 pasukan bisa mengalahkan 240.000 pasukan. Ini kan luar biasa, itu strateginya jitu sekali, insyaallah. Itu Khalid bin Walid. Nah, Haris bin Hisham ini wafat pada saat perang Yarmuk itu, beserta ponakannya Ikrimah bin Abi Jahal. Nah, ada riwayat dari Haris berbunyi begini, annahu, sesungguhnya Haris bin Hisham sa'alah bertanya an-nabiyya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau pertanyaan yang benar kayak gini, pertanyaan sahabat, pertanyaan yang memang ingin tahu, bukan pertanyaan seperti yang di atas yang diajukan oleh Yahudi. Beda, kalau Yahudi meremehkan, kalau ini pertanyaan dari sahabat Haris, pertanyaan ingin tahu. Apa pertanyaannya kepada Rasulullah? Kaifa ya'tikal wahyu, kaifa, bagaimana, ya'tika, datang kepada engkau, al wahyu, apa wahyu. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, ketika sahabat Haris bertanya Rasulullah bagaimana sih wahyu itu datang, Rasulullah menjawab, ahyana, kadang-kadang, ya'tini, datang kepadaku, fi misli sholatin, di dalam perumpamaan bunyi gemerincing, al jarosa, lonceng ya. Fi misli sholatil jarosi ya, di dalam perumpamaan bunyi gemerincing lonceng. Jadi kadang-kadang wahyu itu datang seumpama, ini bukan kayak bunyi lonceng, bukan, tapi seumpama, menyerupai bunyi gemerincing lonceng. Wahuwa, wahyu yang demikian itu asyadduhu, lebih berat-beratnya wahyu alayya bagiku. Jadi kadang-kadang kata Rasulullah wahyu itu datang seperti itu, kayak gemerincing lonceng. Kalau udah kayak gitu berat dah, kata Rasulullah. Bagi saya berat sekali. Nah, saya mendapatkan diriwayatkan ngaji ini saya pernah 2 kali. Yang pertama, guru saya mengatakan wahyu yang seperti ini bukan wahyunya yang menyerupai gemerincing lonceng, tapi ketika malaikat Jibril itu datang,
diiringi bunyi yang seperti ini. Ya, diiringi bunyi gemerincing lonceng dulu. Yang kedua, kata guru saya yang berikutnya, gemerincing lonceng ini hanya sebatas ungkapan. Orang kalau mendengar lonceng yang kayak gini nih, itu kan seolah-olah lonceng itu ada di mana-mana. Ya, seolah lonceng itu ada di mana-mana. Jadi fokusnya Rasulullah itu hanya pada wahyu. Rasulullah tidak bisa memikirkan hal lain kecuali wahyu itu tersebut, karena udah kayak lonceng. Saya pernah mendengar bunyi lonceng yang seperti ini ketika saya lagi naik gunung. Dulu saya kan aktivis naik gunung juga ini. Di Gunung Merbabu saya ingat di pos 2. Teman-teman udah pada tidur, saya berdua sama seorang teman namanya Wawan. Itu sekitar jam 1-an atau jam 2. Itu di pos 2 kan udah tinggi sekali itu. Itu ada bunyi lonceng, itu nggak berhenti-berhenti. Itu hampir setengah jam itu nggak berhenti-berhenti. Lonceng kloneng. Saya sama Wawan itu saling berpandangan, tapi ya karena nggak ada wujudnya ya kita akhirnya cuek aja. Dan memang kalau lagi di atas gunung itu kadang-kadang nggak ada takut-takutnya, cuek aja, ngobrol lagi aja, lanjut ngobrolnya. Nah, lonceng yang dibikin itu memang benar-benar kayak ada di dekat telinga kita. Kemanapun kita memandang, yaitu lonceng itu yang terdengar. Kemanapun kita menghadap, arahnya lonceng itu yang terdengar. Nah, Rasulullah juga sama. Ketika mendapatkan wahyu yang demikian, kemanapun Rasulullah menghadap, kemanapun Rasulullah, bagaimanapun Rasulullah keadaannya, tingkahnya, ini wahyu ini selalu terngiang-ngiang. Nah, ini yang diumpamakan fi misli salatil jarosi, sebagaimana bunyi lonceng. Makanya kata Rasul ini asyadduhu, lebih berat-beratnya wahyu alayya bagiku. Fayuqsamu anni, maka jadi terpisah dariku. Jadi seolah-olah Rasulullah masuk ke dalam dimensi lain, ya. Waqad wa'aitu, dan sungguh hafal aku wahyu qala yang dikatakan malaikat. Jadi wahyu yang demikian itu sangat berat kata Rasulullah. Wahyana, dan kadang-kadang yatamassalu, menyerupakan li kepadaku al-malaku, malaikat, rajulan, seseorang laki-laki, biasanya laki-laki yang tampan, ya. Malaikat kadang-kadang menyerupai bentuk manusia, laki-laki yang tampan. Fayukallimuni, maka kemudian berkata kepadaku, fa'u'i, maka jadi hafal ma yaqulu, apa yang diucapkan oleh malaikat, ya. Keterangannya wal jarrosu, dan lonceng bi fathil jimi, dengan di fathah huruf jimnya, waroi, dan huruf roknya, wahwa sesuatu ya ta'alaku, yang tergantung ala unukil khimari, pada lehernya khimar. Nah, kalau di Arab lonceng itu biasanya ada pada lehernya khimar. Kalau di sini biasanya lonceng itu ada pada lehernya sapi. Karena khimar di Indonesia ini nggak populer, jarang orang tahu khimar. Khimar itu keledai, ya, keledai. Nanti ada lagi anaknya khimar dan peranakan khimar dan kuda, namanya birol. Ya, ini lebih aneh lagi. Di Indonesia kayaknya nggak ada. Nah, lonceng yang seperti itu, jaros namanya. Mana tadi? Wa qauluhu fayuqsamu, maka jadi pisah anni dariku, ay yang fasilu, ayong fisalu, maksudnya dipisahkan ani dariku, wa yufarquni, dan pisah aku, ya. Jadi seolah-olah malaikat itu memisahkan Rasulullah SAW dari dunia nyatanya, ya, dari dunia nyatanya, sehingga Rasulullah merasa terpisah. Ini gara-gara wahyu yang demikian itu, ya. Wa qaluhu wa'aitu, dan lafadz wa'aitu, ya, min babi wa'a, dari babnya wa'a. Ini kalau dalam ilmu shorof disebut nakis, karena lam fi'ilnya berupa huruf ilat, wa'a ya'i, dari wazan wa'ada ya'idu idatan, wa mau'idan fahuwa wa'idun, wa dhaka mau'udun.
Ini kucingnya mau ngaji. Keren kan, ada kucing mau ngaji. Hafidtu maksudnya saya hafal ma wahyu qala yang berkata malaikat. Wal muradu yang dimaksud bil kutubi dengan kitab-kitab itu ma sesuatu perkara yasmalu yang mengandung as-suhfa pada lembaran-lembaran. Wa qad ustuhira dan sungguh telah terkenal anna sesungguhnya kutub kitab-kitab itu mi'atun wa arba'atun ada berjumlah 104. Kitab-kitab itu para ulama, jumhur ulama mengatakan jumlahnya 104 kitab ya. Wakilan dan dikatakan annaha sesungguhnya kitab itu mi'atun wa arba'atu asyran wa arba'atu asyran berjumlah 114. Mi'atun wa arba'atu asyara berjumlah 114. Ada ulama yang mengatakan jumlah kitab itu 104. Ada lagi sebagian ulama mengatakan jumlah kitabnya 114. Dalam kitab Nailur Roja, Nailur Roja itu sama kitab syarahnya Safinatun Najah. Kalau yang kita bacakan namanya Kasyifatus Saja. Ada lagi namanya kitab Nailur Roja. Itu jumlah kitab itu 104 kalau dalam Nailur Roja. Perinciannya yang diwahyukan kepada Nabi Sis berupa 50 kitab. Kemudian kepada Nabi Idris ada 30 kitab. Kepada Nabi Adam ada 10 kitab. Ini Adam, Idris sampai Nabi Sis ini berdekatan ya. Nabi Adam 10, Nabi Sis 50, Nabi Idris 30. Kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan 10 kitab ya. Kemudian Nabi Musa dapat Taurat, Nabi Daud dapat Zabur, Nabi Isa dapat Injil, dan Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quranul Karim. Jadi totalnya 104. Itu keterangannya ada dalam kitab Nailur Roja. Nah, kalau di sini nggak diperinci 104 itu siapa saja, 114 juga siapa saja, tidak terperinci di sini. Tapi kemudian Syekh Suhaimi berkata, waqala Suhaimi wal haqqu adapun yang benar ada muhasril kutubi tidak adanya batas kitab fi adadin dalam bilangan muayyanin yang ditentukan. Kata Syekh Suhaimi, kita tidak bisa membatasi jumlah kitab ya, karena nggak tahu. Innaha sesungguhnya kitab itu mi'atun wa arba'atun faqat. Ini harusnya ada kalimat yang kurang ini. Aneh karena fala yuqalu maka jangan dikatakan inna sesungguhnya kutub itu mi'atun wa arba'atun faqat 104 saja li'annaka karena sesungguhnya engkau idza taba'ta ketika engkau mencari au fatasta maksudnya meneliti riwayati pada riwayat-riwayat kata Syekh Suhaimi, kita jangan ngomong jumlah kitab 104 atau 114 karena seandainya kita mau meneliti dan melakukan pencarian atas riwayat-riwayat tajidha maka engkau akan temukan tablughu sampai arba'atan wa thamanina wa mi'atan jumlah kitab itu 184. Tapi juga siapa juga ya yang mau mencari, yang mau meneliti. Nah, kita udah dengan cicilan aja udah pusing ya. Apalagi suruh nyari meneliti jumlahnya kitab-kitab. Wah. Ini makanya enaknya taklid tuh begini ya. Kita nggak perlu ikut pusing-pusing meneliti sebenarnya jumlah kitab ada berapa nih ya. Nanti kalau kita salah nanti dianggap bid'ah lagi. Udah ikut ulama aja. Ulama ada yang mengatakan 104, ada yang mengatakan 114, ada yang mengatakan 184 ya, ada yang mengatakan udah nggak usah mikir, nggak usah pusing-pusing ya, nggak usah mikir yang terlalu dalam, kita pokoknya percaya ada kitabnya Allah aja gitu aja udah cukup. Nah, ada yang bilang demikian juga ya, karena memang yang sejatinya demikian. Termasuk dalam konteks saat ini pun sama.
Saat ini kita kalau disuruh mikir mencari hukum-hukum agama, ya puyeng sendiri Pak, pusing sendiri Bu. Ngikut aja sama yang sudah ada, ya. Ngikut sama sudah ada. Dan biasanya hukum agama itu, apalagi hukum-hukum yang kekinian, itu tidak bisa dihukumi secara mutlak, sulit dihukumi secara mutlak. Bagaimana hukumnya bunga bank? Zaman Rasulullah tidak ada bank. Bagaimana hukumnya? Bunga bank itu ada yang mengatakan termasuk riba, tapi juga ada ulama yang mengatakan itu bukan riba. Ya tinggal milih saja, sama-sama ulama yang ngomong, kita tinggal ngikut, ya. Nggak usah pusing-pusing nyari hukum. Terus kalau riba sampean tahu dalilnya ribanya dari mana? Kan juga nggak tahu, ya. Jadi nggak perlu menyalahkan yang lainnya. Ya. Sekarang lagi rame cryptocurrency. Wah. Ini ulama-ulama Jawa Timur menghukumi haram. Ulama Jakarta menghukumi halal tapi tafsil, ya, bisa halal bisa haram. Ulama-ulama Jawa Tengah menghukumi mauquf artinya belum ada keputusan. Ulama Jogja menghukumi halal secara mutlak, ya. Jadi 4 provinsi ini hukumnya beda-beda tentang cryptocurrency ini. Ya, kita jangan pusing, justru kita merasa senang. Karena apa? Kita tinggal milih. Mau pendapat yang mana saja, kita tinggal milih. Semuanya pasti ada dalilnya, ya. Pasti ada rujukannya, nggak mungkin nggak ada. Mengapa bisa haram ada rujukannya, mengapa bisa halal ada rujukannya, mengapa bisa mauquf juga ada rujukannya, mengapa bisa tafsil juga ada rujukannya, ya, udah lengkap udah. Sama ulama-ulama zaman dulu mengatakan, oh kitab jumlahnya ada 104, pasti ada rujukannya. Yang mengatakan 114 pasti ada rujukannya. Yang mengatakan 184 pasti ada rujukannya. Ya kita tinggal ngambil yang mana aja yang menurut kita lebih mantap di hati kita. Udah gitu, paling gampang. Daripada kita repot-repot, ya. Nah. Fayajibu maka jadi wajib. Fayajibu maka wajib itu i'tiqadu meyakini annallaha sunnya Allah itu anzala menurunkan Allah kitab minas sama'i dari langit alal ijmali secara global. Lakin yajibu tapi wajib ma'rifatul kutubi mengetahui kitab-kitab al-arba'ati yang jumlahnya 4 tafsilan secara terperinci. Maka kewajiban kita sebagai bagian dari rukun iman adalah meyakini bahwasanya Allah memang menurunkan kitab-kitab kepada nabi-nabi, ya. Itu yang harus kita yakini secara umum, secara global. Yang terperincinya kita wajib meyakini dan mengetahui. Nah, ini kalau yang pertama hanya meyakini Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi. Yang kedua wajib meyakini dan mengetahui jumlah kitab yang 4 secara terperinci. Apa itu? Wahia, yang pertama At-Tauratu, kitab Taurat yang diturunkan kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Waz-Zabur, dan kitab Zabur di Sayyidina Dawud yang diturunkan kepada Sayyidina Dawud alaihissalam. Wal Injilu, dan kitab Injil Sayyidina Isa yang diturunkan kepada Sayyidina Isa alaihissalam. Wal Furqanu, dan kitab Al-Quran, ini Al-Furqan nama lain Al-Quran, li khairil khalqi, yang diturunkan kepada sebaik-baik makhluk, yaitu Sayyidina Muhammad, rupanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Dawud, Injil kepada Nabi Isa, Quran kepada Nabi Muhammad. Kita harus yakin dan tahu keempat-empatnya. Dan kita harus yakin bahwasanya 4-4-nya merupakan kalamullah, ya, yang asli. Kalau yang sekarang nggak tahu, ya. Yang keempat-empatnya adalah kalamullah, artinya memang itu wahyu dari Allah. Artinya apa? Konteks konsekuensinya kita juga meyakini kebenaran agama itu dulunya, ya. Dulunya Nasrani juga agama yang benar, Yahudi juga agama yang benar. Nggak tahu Nabi Daud agamanya apa, ya. Maksudnya kalau agama pasti Islam, tapi agama nama yang dikenal pada saat itu saya nggak tahu.
Nah, kalau Al-Quran jelas diturunkan kepada kita, dan Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah akan dijaga terus sampai kemudian hari kiamat. Makanya banyak sekali para penghafal Al-Quran, alhamdulillah, semakin ramai orang ngapalin Al-Quran. Ya, tapi ingat, hafal Al-Quran itu belum tentu memahami dan mengetahui makna yang terkandung di dalamnya. Ya, dia sekedar hafal doang, ya bisa-bisa aja siapapun bisa menghafal. Tapi kalau kita mau mengetahui arti yang terkandung secara substansinya, maka kita juga harus mempelajari ilmu-ilmu yang lain selain hafal. Ya, kita juga harus mempelajari ilmu tafsir, kita harus mempelajari ilmu usul fikih, ini yang paling penting. Ya, nanti di dalam usul fikih ada namanya, kita ketahui apa itu ayat-ayat muhkamat mutasyabihat, ya, ayat-ayat yang am, ayat-ayat yang maksus, ayat-ayat yang bermakna ganda, itu nanti dipelajari semua di situ, sehingga dalam proses pemahamannya tidak keliru. Nah, ini soalnya rumit memahami Al-Quran itu. Al-Quran diturunkan kepada li khairil khalqi, sebaik-baik makhluk, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alaihim, dan kepada para nabi, sholawat dan salam itu ma'alim kepada para nabi ajma'ina secara keseluruhan. Tatmimun wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bibar wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na katihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahumma waffiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.